Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di BK Channel. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi tema 8, sub 3, pembelajaran 5. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan lebih bermakna. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, mari kita mulai pembelajaran. Siti dan teman-temannya telah menunjukkan salah satu bentuk karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, yaitu pakaian adat daerah. Karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia sangat beragam. Karakteristik pakaian adat antara daerah satu dengan daerah yang lainnya berbeda-beda. Akan tetapi, perbedaan karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia bukan penghalang masyarakat antar daerah untuk bersatu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebaliknya, karakteristik pakaian adat daerah masyarakat di Indonesia dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa karena pakaian adat daerah menjadi akar budaya nasional. Karakteristik pakaian adat daerah yang menjadi akar budaya nasional menjadi identitas bangsa di mata internasional. Keberagaman karakteristik pakaian adat daerah telah memperkaya khasanah budaya nasional sehingga menjadi simbol pariwisata Indonesia yang banyak menarik perhatian wisatawan asing dan domestik. Contoh simbol pariwisata yang menunjukkan keberagaman karakteristik daerah meliputi rumah adat daerah dan pakaian adat daerah, yaitu Taman Mini Indonesia Indah. Di sana ditampilkan miniatur keberagaman karakteristik rumah adat dan pakaian adat daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, jika kalian tidak sempat untuk mengelilingi seluruh wilayah Indonesia untuk mengenal kebudayaannya, kalian bisa datang ke Taman Mini Indonesia Indah untuk mengenal budaya Indonesia lewat miniaturnya. Nah, itulah contoh dan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat tempat tinggalmu, tentu banyak keberagaman karakteristik individu. Coba kamu tuliskan ragam karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat tempat tinggalmu. Tuliskan pula manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat tempat tinggalmu. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Pertama, kalian pilih keberagaman karakteristik individu yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Contohnya, keberagaman karakteristik umur atau usia. Karena pasti di lingkungan kalian tinggal dengan orang yang memiliki usia yang berbeda-beda. Kemudian manfaat keberagaman karakteristik usia. Manfaatnya adalah dengan perbedaan usia atau umur, kita belajar dari yang lebih tua. Karena pengalaman mereka lebih banyak, serta kita bisa belajar menghormati mereka. Kemudian bagi yang lebih tua, bisa belajar dan menjadikan orang yang lebih muda inspirasi untuk kehidupan masa kini. Contoh kedua, misalnya keberagaman karakteristik ras atau suku. Manfaatnya, kita bisa belajar bahasa serta mempelajari budayanya, sehingga wawasan kita tentang Nusantara bisa bertambah, dan juga lebih bisa belajar dan memahami sikap dari masing-masing ras atau suku tersebut. Kemudian, ada keberagaman atau karakteristik agama atau kepercayaan. Manfaatnya, kita bisa saling mengerti dan mengenal, dan juga bisa saling membantu jika ada kesusahan antar agama, dan saling memberikan support. Juga melatih toleransi antar umat beragama. Nah, itu beberapa di antaranya. Sekarang coba kalian yang mencari keberagaman karakteristik individu yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian.
Selamat mengerjakan. Dalam masyarakat, tidak jarang keberagaman karakteristik dijadikan sumber masalah sehingga memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Terjadinya masalah sering timbul akibat dari ulah pihak-pihak yang sengaja ingin membuat kekacauan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia hendaknya senantiasa memupuk toleransi serta persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Nah, orang yang sengaja ingin membuat kekacauan dan perpecahan antar warga masyarakat dalam cerita fiksi biasanya dicerminkan sebagai tokoh antagonis. Masih ingatkah kamu dengan tokoh antagonis? Siapa pula tokoh utama dan tokoh pembantu atau tambahan? Nah, mari akan Bapak jelaskan dalam jawaban-jawaban berikut. Pertama, jelaskan yang dimaksud dengan tokoh antagonis. Seperti yang sudah Bapak jelaskan di pembelajaran sebelumnya, tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat tidak baik dan biasanya tidak disukai oleh pembaca. Nomor 2, jelaskan yang dimaksud dengan tokoh utama. Nah, tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh ini paling banyak diceritakan dan ditonjolkan dalam sebuah cerita. Tokoh utama senantiasa hadir dalam setiap kejadian atau alur cerita. Nomor 3, jelaskan yang dimaksud dengan tokoh pembantu atau tokoh tambahan. Berbeda dengan tokoh utama, tokoh tambahan adalah tokoh yang hanya muncul sedikit dalam cerita atau tidak dipentingkan dan kehadirannya hanya jika ada keterkaitannya dengan tokoh utama secara langsung ataupun tak langsung dan hanya tampil menjadi latar belakang cerita. Nomor 4, apakah lawan sikap antagonis? Nah, sikap antagonis adalah sikap yang tidak baik atau memiliki sikap negatif. Nah, lawan dari sikap antagonis adalah sikap protagonis atau karakter yang memiliki sikap positif. Kemudian jelaskan yang dimaksud sikap lawan antagonis. Antagonis adalah karakter yang melawan karakter utama atau karakter protagonis. Antagonis sering merupakan seorang penjahat atau hal lainnya yang sering melakukan konflik dengan protagonis. Antagonis biasanya jahat dan tidak baik serta memberikan nilai-nilai negatif dalam cerita. Sedangkan lawannya antagonis adalah tokoh protagonis yang memberikan nilai-nilai positif pada sebuah cerita dan disukai oleh pembaca. Nah, berdasarkan penjelasan dan jawaban yang sudah Bapak berikan, sekarang giliranmu. Coba bacalah cerita yang berjudul Kendi Emas dan Ular. Setelah kamu selesai membaca, jawablah pertanyaan-pertanyaannya untuk menentukan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Selamat mengerjakan. Berikutnya Bapak akan mengajarkan bagaimana cara menggambar karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi biasanya terinspirasi dari benda 3 dimensi yang ada di sekitar kita. Benda 3 dimensi adalah benda-benda yang mempunyai ruang seperti kendi, ember, lemari, gelas, dan botol. Menggambar benda 3 dimensi adalah menggambar benda-benda asli 3 dimensi pada sebuah kertas gambar. Jika ingin menggambar benda 3 dimensi, sebaiknya kita mengamati gambar secara langsung agar mendapatkan hasil yang bagus. Jika kita ingin menggambar kendi, maka sebelum menggambar, kita harus menyiapkan kendi di hadapan kita. Selanjutnya, kita mulai menggambar sambil melihat kendi tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan teknik Bapak menggambar. Pertama, tentu saja siapkan dulu alat-alat untuk menggambar, seperti pensil, penghapus, pewarna, atau yang lainnya. Nah, pertama-tama silakan kalian buat dulu sketsa gambar yang akan kalian buat. Nah, dalam membuat sketsa, kalian bisa menggunakan pensil dan goreskan dengan tipis. Tidak usah menggoreskan dengan tebal, karena jika salah akan lebih mudah dihapus. Silakan kalian teruskan sketsa gambar yang akan kalian buat. Kemudian setelah sketsa jadi, atau kalian sudah yakin dengan sketsa kalian, barulah setelah itu kalian tebalkan menggunakan
bisa menggunakan spidol, pulpen yang tebal, atau pensil yang berukuran atau mempunyai ketebalan masing-masing. Nah, dalam menebalkan ini agak hati-hati ya, karena ketika menebalkan tentu dalam menghapus juga lebih sulit, apalagi kalian menggunakan spidol akan lebih sulit atau tidak bisa dihapus. Jadi dalam menebalkan harus yakin dan hati-hati. Kemudian kalian gambarkan sedikit detail-detailnya agar mirip seperti kendi atau benda 3 dimensi yang kalian contoh. Nah, ketika sudah ditebalkan, barulah kalian bisa menghapus sketsa tadi yang dari pensil. Nah, kalian bisa menghapus agar lebih rapi. Nah, untuk memberikan kesan 3 dimensi atau efek timbul, kalian bisa menambahkan arsiran atau efek bayangan. Kita anggap sinar matahari ada dari sebelah kanan, dari sini sinar matahari. Berarti bayangannya akan kita buat di bagian sebelahnya, yaitu bagian sebelah kiri. Karena matahari dari kanan, berarti bagian gelap ada di sebelah kiri. Nah, barulah kita mulai mengarsir. Nah, untuk belajar mengarsir ini memang kalian harus butuh banyak sedikit latihan ya. Intinya arsiran ini adalah efek bayangan, di mana nanti kita akan menentukan arah bayangannya berdasarkan imajinasi kalian. Seperti tadi, bayangan sebelah kiri karena sinar matahari di sebelah kanan. Nah, dalam mengarsir ini kita menggunakan efek tebal tipis. Bagian yang tidak terkena matahari tentu kita akan buat lebih gelap atau lebih tebal. Nah, bagian sebelah kanan yang terkena matahari akan dibuat semakin tipis. Nah, dalam mengarsir ini kalian bisa menggunakan penghapus dan menggunakan tangan, tergantung kreativitas kalian. Kalian juga bisa menambahkan efek bayangan kendinya, ingat, karena matahari dari kanan berarti yang gelap ada di sebelah kiri. Jadi tentu bayangan kendi ada di sebelah kiri seperti ini. Nah, kalian bisa menipiskan gelap terangnya menggunakan penghapus. Ya, mungkin cukup sekian Bapak ajarkan cara atau teknik menggambar benda 3 dimensi. Kalian bisa berlatih dan belajar lagi di rumah. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak ajarkan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa, jaga selalu kesehatan kalian di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.